lanjut, tuntaskan bacanya. Lanjut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kata malaikat. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang menerima kelahiran itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, kata malaikat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang terkatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semuanya orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lanjut. Mantap Opung penjelasannya. Ya, Opung di situ menjelaskan bahwa Tuhan Anda itu kan Yesus, Opung. Di mana ayat dikatakan tadi? Alamak, tadi yang baru lahir itu Lukas 2 nomor 11 itu. Ya, saking panjang banyak lupa tuh Opung Ustaz. Saya baca ayatnya. Ya. Ayat 11 silakan. Biar ingatannya pulih, nggak apa-apa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kepada siapa diberitahukan? Kepada seluruh bangsa. Bukan Tuhan saya ada. Yesus di situ kan Tuhannya Pak Pipo, betul ya? Tuhannya segala bangsa, bukan hanya Tuhan saya. Segala bangsa, segala manusia. Pak Pipo dulu lah yang mengimani Bible ini. Pak Pipo dulu. Ayat ini tidak ditujukan kepada saya. Seluruh bangsa. Kalau kamu merasa kamu bangsa, termasuk kepada kau. Oke. Kita. Lanjut. Oh enggak, saya enggak oke, karena di situ Tuhan baru lahir. Ya, sekarang begini Pak Pipo. Jangan kokekan, karena ini bukan Tuhanmu, Tuhanmu jat. Kamu salah kokekan ini. Ya udah, makanya saya bilang saya tidak setuju. Ini Tuhannya Pak Pipo. Ya, nah sekarang Tuhan manusia. Oke, iya Tuhannya manusia, siap. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, sekarang begini Pak Pipo. Sekarang begini. Dengar dulu, bukan begini. Ya, gimana? Mau gimana? Mau gimana? Ini akan berita tentang Yesus ke seluruh bangsa. Ya, diberitakan ke seluruh bangsa termasuk di Indonesia bahwa hari ini Tuhan telah lahir. Oke, udah. Enggak, dengar. Tetapi kamu termasuk bukan di dalamnya karena kamu udah sampai kepada kami ini. Enggak, sebelum. Karena kalau sudah sampai kepada kamu, pasti kamu menerimanya. Oke. Nah, sekarang begini Pak Pipo. Sekarang begini. Ya, sekarang begini. Kita baca itu kan tadi berunut tuh Pak Pipo baca. Nah, sekarang kita baca ke dua-duanya. Oke? Ayat 22 maksudnya. Ayat apa? Iya, 22. Ayat 22. Oh, enggak, saya baca dulu, sekalian saya baca terus. Bacalah. Ya, kan Opung senang bacanya. Ya, oke. Senang kali pun. Iya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita Enggak, dulu. Bukan ini bro. Bukan. Dari tadi perikopnya kan saya katakan, kalau Quran pakai perikop baru lah, pakai perikop baru. Bukan ada. Itu satu alur. Makanya kau nggak pernah sekolah. Perikop baru, katanya harus ikutin perikop. Perikopnya itu dari 21. Ini kan dari Lukas Anda katakan tadi. Saya baca itu ayatnya, ayat 21 Anda katakan. Maka dari ayat 15 tadi sampai di situ, maka sampai ke 21. Pak Pipo aja udah baca sampai 20, ngapain mundur lagi? Ini perikop baru dari 21. Sampai 15 sampai 20 ya. Baik, saya arurkan itu, saya baca dulu. Ini kan kitab saya, bukan Quranmu. Perikop baru, baca perikop baru. Apa hakmu melarang saya baca? Ya, biar otak Anda itu cerdas.
Lihat otakmu yang soak sebelah kanan. Otakmu sebelah kanan Tadi kau soak karena bilang kamu kan suruh baca perikop baru. Soak otakmu sebelah kanan, Sekarang otakmu sebelah perikop kiri kau baru pakai. nggak mau Otakmu baca. soak. Kenapa? Soak otakmu sebelah kiri, sebelah kanan sebelah kiri kau pakai. Ya udah baca Otakmu perikop sebelah baru, kanan, soak. baca perikop baru, Soak baca perikop otakmu baru. sebelah kanan. Loh, baca perikop baru. Di mana perikop baru? Bukan perikop baru satu alur itu. Ya itu 21 dari 21 itu. Baik, saya bacakan, dengarkan. Itu kan dari Iya subsidi baca sampai perikop ke bawah. baru. Wah, Diam kau, saya baca. silakan. Ini Alkitab, ini Bibel, bukan Quran, bukan hadis. Kau paham? Ya ini Bedakan. Bible, memang benar. Siapa Ya, yang bilang justru Quran itu. juga? Najis Makanya, bener ini siapa Quran. kau Enak aja. melarang-larang saya membaca kitab saya? Saya nggak pernah kau larang kitab hadismu dan Quranmu. Bagaimana cara kau Pak. berpikir? Uy, Pak. dengerin. Dari Papi, dulu Po. kau pernah kau Dia tahu kalau dibaca kelanjutannya dia tahu. Aduh, malu aja Pak Pipo. Diam, saya baca seluruhnya, saya baca. Ya udah baca. Ah, ini bagus. Ini bukan Quran. Kalau Quranmu kau baca urusanmu, Baca. hadis urusanmu. Kau dari dulu kau kerdil picik, Baca. kau ngerti apa-apa. Baik, dengaran. Aduh. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang direnungkan Maria ini terjadi pernah malaikat mengatakan kamu akan melahirkan melalui Roh Kudus. Direnungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Baru ayat 21. Dengarkan. Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Itu perikopnya. Dengar baik-baik. Kau pakai kuping dengarnya. Baik. Dan mereka segenap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Sewaktu lahir beri nama dia Yesus kala malaikat kepada Maria awalnya. Maka ini ditegaskan, yaitu nama yang disebut oleh malaikat. Malaikat yang memberikan nama itu kepada Maria. Kalau lahir buat namanya Yesus. Sebelum ia dikandung ibunya dan belum dikandung sudah diberitahu kamu akan melahirkan baik melalui Roh Kudus kepada Maria, jalan namakan dia Yesus. Maka ayat ini memperkuat itu. Sekali lagi saya baca, dengar kau pakai kuping, jangan pakai mulut. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia beri nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Berarti sebelum dikandung sudah ada dia, sudah ada dia. Itu namanya Yesus. Dia Tuhan. Maka firman menjadi daging, menjadi manusia. 9 bulan ibu mengandung dan namanya sebelum dia ada, melahirkan sudah belum ada, sudah dinamakan ke dia dunia. lahir karena malaikat. Tunggu dulu saudaraku. Yuk. Kasih Lanjut. kesempatan dulu teman lawan diskusi kita untuk berbicara Pak Pipo. Kan saya udah janji oke. Pak Pipo. Ya, baik. Oke, silakan. Kan? Jadi silakan. Bang Ali. Ustaz, kok ketika disebut Yesus disunat, kok kupingku pindah ke dengkul ya? Bukan. Saya nanya ayat 22 belum kesentuh dari tadi. Saya nungguin Baik, mau bangun. Udah saya baca langsung. Kan yang kau potong nih tadi, saya baca dua-duanya. Ya. Dan ketiga genap waktu pentahiran. Saya ulangi, pakai kuping kau dengar, jangan pakai mulut. Kupingmu kau pakai dulu. Dan ketiga genap. Nubuatannya genap pengertiannya. Waktu pentahiran. Pentahiran kau nggak ngerti apa-apa bro Ali.
Kau SD kerdil, kau nggak ngerti kau itu. Menurut hukum Taurat Musa, dengarkan kata-kata ini. Dan ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, dengarkan, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dengarkan benar itu seperti ada tertulis di dalam hukum Taurat, semua laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban penurut apa yang dipermankan di dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Oke. Ya, siap, paham Pak Pipo, paham. Terima kasih Pak Pipo. Jadi begini ya. Menurut Pak Pipo, tadi Anda menjelaskan di Lukas 2 nomor 11. Botol. Bukan menurut saya. Menurut Bible yang dibacakan oleh Pak Pipo di Lukas 2 nomor 11, di situ yang telah lahir adalah Tuhan. 1. Kedua, ketika dibaca di Lukas 22-nya, ya Lukas 11:22, Lukas 2:22-nya, Tuhan yang lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan Pak Pipo? Itu pertanyaannya dari tadi nunggu nyampe. Ya Allah, silakan Pak Pipo jawab. Ya. Nggak lebih baik panggil Allah dulu kepada kamu dulu barangkali. Silakan. Ya Allah, lebih panggil dulu Allah bagi kamu juga. Loh, biar bisa. Tadi Anda sudah tegas mengatakan menggebu-gebu berbusa-busa, ya. Yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Terus di dua-duanya Tuhan yang lahir itu diserahkan lagi kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Pak Pipo, Tuhannya ada berapa? Baik, dengarkan. Makanya saya katakan dari awal tadi, kau nggak pakai kuping, dengar pakai mulut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gimana lagi kamu mengutarakan itu? Udah diberitahu Kristus Tuhan yang lahir, lalu datang pertanyaan berapa Tuhan Pak Pipo? Kau sekolah dulu, kamu TK barangkali. Maka nggak kamu dengar dari awal saya kisahkan tadi? Udah dikatakan awalnya, malaikat memberitahukan Yesus itu Tuhan, bukan saya, bukan Nabi, bukan Anda. Lalu kau tanya, berapa Tuhan? Ya jelaskan, makanya jelaskan Pak Pipo. Kan Tuhan yang baru lahir itu bukan saya yang diserahkan Tuhan lagi itu kepada lahir. Tuhan. Bukan saya yang mengatakan itu lahir. Alkitab enggak, ini saya nggak bilang Pak Pipo bilang. Iya betul, ya. Bible yang bilang. Bible yang bilang. Nah, jadi? Iya, Bible yang bilang di Lukas 2 nomor 11 dikatakan, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu hari itu lahir. Ya kan? Setelah Tuhan itu berumur 8 hari menjadi manusia dia. Oke? Nggak ada di situ menjelma. Woi. Tapi kalau udah lahir kan udah menjelma. Kami udah lahir kan udah menjelma. Jadi lahir jangan itu apa nambah-nambahin, woi. Itu kata Pak Pipo, bukan kata Bible. Anda sendiri yang bilang, bukan Bible. Anda sendiri yang bilang. Anda sendiri, bukan Bible. Harus sesuai dengan kata Bible. Nah, mulai ngarang nih. Kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, nggak ada kata menjelma kan? Enggak. Lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ini ini mengganggu hidupmu ayat ini, barangkali mengganggu hidup ayat ini. Mengganggu hidupmu. mulai oleng. Nah, Tuhan yang baru lahir itu saya tanya enggak mengganggu hidup enggak? Tidak. Orang itu imanmu kok. Sembahlah Allahmu, sembahlah jatmu. Kenapa jadi ke sini? Jadi kan enggak mengganggu hidupmu. Aduh, Tuhan. Orang pertanyaan saya sederhana. Anda bernarasi, baca Bible, saya dengerin. Bukan saya bernarasi. Alkitab ini menjawab Anda, bukan saya. Lah iya, makanya kan di situ Tuhan baru lahir tuh. Setelah umur 8 hari, Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan?
Ya. Baik, dengarkan baik-baik. Maka ada kupingmu korek dulu dua-dua supaya kamu dengar, jangan mulutmu yang mendengar. Dengarkan saya kebacaannya. Dan ketika genap dalam 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seterusnya. Dan ketika genap, kata genap, tengok, genap nubuatan dari awal genap bahwa dia Yesus, bahwa dia Tuhan. Sesudah genap waktu mentahirkan. Kata tahir di sini kalau kamu sampai bongkok nggak pernah kamu paham, nggak pernah kamu tahu. Tahir apa pengertian di dalam Alkitab ini? Karena kamu Muslim. Ya makanya di sini Yesus belum, Tuhanmu yang Yesus itu belum tahir, makanya dia ditahirkan. Dan ketika genap waktu tahiran menurut hukum Taurat. Kenapa itu? Karena dia lahir sebagai manusia. Sebagai manusia dia lahir, maka belum dia tahir, kan? harus menurut. Di sini belum tahir, benar gak? Coba siapa Khalid? Coba siapa? Menurut hukum Taurat, Yesus di sini belum tahir. Nah, sementara yang lahir itu tadi Tuhan, makanya dia mau disunat. Secara manusia, dengar dulu, secara manusia harus melakukan jangan secara manusia, menurut hukum Taurat. Wih, jangan nambah-nambah. Menurut Bible, harus menurut hukum Taurat. Ya, harus menurut hukum Taurat secara manusia. Baik. Mana secara manusia di mana? Mana kata secara manusia di mana? Waktu saya tidak ada lagi. Jangan nambah-nambahin Bible, Saya bertanya dulu kepada Anda melalui Quran dan hadismu, melalui Allahmu dan Nabimu. Siap. Harus siap kamu. Bukan masalah siap nggak siap. Pertanyaan saya nggak dijawab. Udah saya itu jawabannya di dalam. Bukan saya menjawab yang saya bacakan, menjawab Anda. Saya bertanya, Tuhan Pak Pipo itu ada berapa? Kalau nggak kau terima itu penderitaanmu. Kalau kau terima terserah sama kamu. Ya udah, Tuhannya ada berapa di situ Pak Pipo? Yang dikatakan tadi Tuhan siapa di situ? Yang dikatakan itu siapa di situ? Pertama ada Tuhan yang baru lahir. Kedua, Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Jangan pakai mulut. Kamu dengar tadi saya bacakan. Jawablah. Orang baik. Pak Pipo ini orang baik kok. Pak Pipo ini orang baik, jujur kalau ngomong, penuh dengan hikmat. Iya, saya kerdil. Pak Pipo orang baik. Kamu rendahkan selalu rendah dalam dirimu. Pak Pipo ini orang baik. Orang penuh dengan hikmat. Tidak ada yang baik. Tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Pak Pipo orang tidak baik. Pak Pipo ini kan orang tidak baik ya. Pak Pipo orang tidak baik. Coba jelaskan. Kata-katamu tidak menghargai dirimu, maka kamu nggak pernah dihargai orang. Saya bilang Pak Pipo orang baik, bilang Pak Pipo tidak baik. Ya udah saya bilang Pak Pipo orang tidak baik. Kalau kau bicara jadi saya ngomongnya gimana dong? Orang baik salah, orang tidak baik salah. Yang benar yang mana coba? Pak Pipo orang baik, dengerin. Pak Pipo ini orang baik, orang penuh hikmat, ya. Dan akhirnya menyesal. Yang saya katakan tadi adalah yang dituliskan di Alkitab saya. Mau kau terima mau tidak adalah urusanmu. Tapi jangan kamu akhirnya orang tidak baik juga tidak terima. Baik, kalau begitu saya akan bertanya kepada Anda. Saya akan bertanya kepada Anda. Lama hidup, tapi pendirian hidupnya tidak ada. Macam bagaimana? Banyak sekali Pak Pipo. Apa gunanya kamu hidup selama ini Pak Pipo? Digunakan apa akal pikiranmu itu? Cara pun tidak teratur, tidak mampu kamu berbicara dengan cara yang baik. Kami nggak tahu berbicara membuat kebingungan. Seperti itu ajaran yang dijajarkan oleh kekristenan. Sehingga kamu paparkan Quran dan hadismu, paparkan Quran dan hadismu, paparkan Quran dan hadismu. Kamu baru intelektual. Jangan kamu tidak dikasih penjelasan menjelaskan. Buat apa dipaparkan? Jelaskan Quran, jelaskan Qurannya. Jelaskan Quran dan hadismu. Dengarkan buat apa? Buat waktu, tenaga. Hati-hati, gula darah Pak Pipo naik. Tuhan belum bukan gula darah, gula darahmu sekeluarga kamu jaga, bukan gula darah saya. Kami nggak peduli Pak Pipo mau mati detik ini pun juga. Penyesalan itu nanti Pak Pipo yang merasakan. Kami hanya mengasihi, keluargamu yang kamu bimbing, keluargamu, anakmu dan istrimu kau bimbing, bro. Udah, nggak usah kemana-mana lah, Opung. Udah nggak usah kemana-mana. Siapa kau? Udah dengerin orang baik. Kamu aja Pak Pipo. Siapa? Kita sudah bilang Pak Pipo orang baik. Pak Pipo ingat resep obatnya. Dengar dulu.
Dengar Pak Aris, ini bocah ini yang mengatakan itu. Udah saya paparkan di Alkitab saya, jangan diperemingkan. Kalau saya bocah, misalnya Pak Pipo akan dengan bijaksana orang tua itu mendengarkan dulu pendapat orang. Bukan hanya membuat narasi tidak jelas. Tapi kalau tidak mau mendengarkan pendapat, Pak Pipo berarti tidak sadar berada di mana. Ini ada ruang diskusi. Di sini orang berdiskusi bukan menyampaikan dengan pemaksaan. Di sini disampaikan pemahaman, bukan dipaksakan apa yang Pak Pipo mau sampaikan. Nggak seperti itu. Di mana nilainya usia yang segitu lamanya hidup tidak digunakan untuk berpikir? Apakah manusia cara berpikir seperti itu? Ini gara-gara ini Ustadz Alif gara-gara membacakan Lukas 22 ini nih langsung. Bukan gara-gara itu. Apa yang dikatakan di Bible itulah dia. Iya makanya jawab Opung. Dengerin Opung ya. Yang mana mau saya jawab? Yang mana? Oke. Ya, dengerin baik-baik pakai mulut Opung ya. Kamu katakan kamu ustaz, tapi nggak kamu ustaz kalau seperti itu. Ngomong ustaz, apa kamu kayak gitu? Ustaz dari mana kau? Dari tadi kau suruh bilang, dengarkan Ustaz itu bukan Ustaz Alif. Kami yang memberikan gelar ustaz karena Ustaz Alif mengajarkan kepada kami. Dia tidak pernah mengakui sebagai ustaz. Mantap, awal saya ikut. Makasih. Oke, silakan. Apa yang kau tanya? Dari tadi bilang ke saya. Dari tadi kan Opung bilang. Jangan dari tadi. Yang mana mengganggu baik-baik. Yang mana? Pakai kuping, jangan pakai mulut. Jangan kata-kata saya kau teplak. Kalau tidak mau mendengarkan, lebih bagus Pak Pipo turun. Tidak usah ikut diskusi. Daripada malu, udah tua nanti malu, kasihan Bapak. Saya hadapi. Keluarga Bapak banyak yang menyimak. Selangkah pun saya nggak pernah mundur dari Bible saya. Satu langkah nggak pernah saya mundur. Iya, memang nggak pernah mundur. Karena memang Bible itu sudah jauh tertinggal, Pak. Akan tergilas. Bapak sudah tidak bisa maju lagi, makanya tidak bisa mundur juga. Tembok sudah menghalangi. Argumen. Semua itu sudah diungkap kesesatannya. Kalau Pak Pipo nggak sanggup lagi menjelaskannya, berdiskusilah dengan ilmu atau diam saja turun malu, Pak. Ilmu apa kamu tahu? Ilmu apa kamu tahu? Ilmu apa kamu tahu? Ilmu apa kamu tahu? Ilmu apa? Pak Pipo, dengar dulu Pak Pipo. Ustadz Alif itu bertanya ya. Dengar dulu Pak Pipo, tenang aja ya. Oke, sip, silakan Pak Ustadz. Iya. Saya sudah Pak Farid, maaf sedikit. Saya udah tahu karakter ini si Alif ini. Saya bukan ini harus saya jumpa. Bukan Bang Farid yang ngomong saya bawa Pak Pipo. Ini Bang Dol Niha di bawah Pak Pipo. Injak lah saya, yang penting Pak Pipo tenang. Enggak pernah saya seperti itu Pak. Maaf, enggak pernah seperti itu. Kalau si Alif, saya sudah ngerti sampai sebelum dia bicara, sudah tahu bicara sampai di mana. Jangkau pikiran saya tahu di Alkitab. Belum nyampe Ustadz Alim yang bicara di mana? Dengarkan dulu, tenang dulu Pak Pipo. Cuma tahu kalau bodoh bagaimana Pak Pipo. Pintar sedikit Pak. Disimak orang bicara supaya lebih pintar. Dari dulu saya tenang Pak. Ya kalau tahu ini tempat diskusi harusnya mendengarkan. Kalau orang tua itu paham seharusnya. Memahami sekali Pak Pipo ini. Bukan kamu yang bicara lawan saya bicara, kamu yang ngomong. Sebentar. Pak Pipo, dengar siapa tuh? Sebentar saudaraku, dengar. Tadi kan kita sudah janji. Saya makanya Bapak diam ke dulu rekan-rekan Anda ini baru bicara. Anda ini kan yang lorot-lorot semua. Kenapa Pak Pipo lagi datang umatnya? Kan tadi udah janjian kita diskusi dengan teratur. Iya, tapi yang locor-locor kan rekan-rekan Anda yang locor-locor. Oke, kami diam. Oke, kami diam. Silakan Pak Pipo dan Ustadz Alif. Lanjut. Silakan Pak Pipo diskusi dengan baik dengan siapa saja, tapi dengan teratur Pak Pipo ya. Ya Pak Pipo saudaraku ya. Sampai udah janji kita. Kita saudara Pak Pipo. Kita damai aman. Betul, kita saudara. Saya hargai Anda setinggi-tingginya begitu kalau Anda bicara seperti itu. Saya hormati tadi Anda katakan. Saya tidak mau itu menjadi suatu beban di dalam hidup saya. Tapi bicara kita dua beda. Jangan menimpulkan di Alkitab ini sesuatu dari Muslim. Kalau disimpulkan ini kan diskusi. Drama tipu-tipu yang ditampilkannya. Orang tua ini hanya menipu saja ini. Nggak percaya gue. Bohong dia. Inilah bocah. Ini mengatakan pada dirinya pun nggak tahu siapa penipu. Biar kita dengar dulu Pak Pipo. Pak Pipo, silakan dilanjut Pak Pipo. Saya berharap Pak Pipo diskusi dengan damai, dengan tenang, dengan santai, rileks. Itu kemauan saya. Memang dari awal, dari dulu saya kemanapun saya, itu kemauan saya. Tidak menipu, tampilkan Anda berdiskusi. Apa yang Anda diskusikan dengan saya?
Silakan dilanjut, silakan. Lanjut, Bang Ricky, silakan. Oke, semoga diam kau dulu. Si Ricky ini dulu saya hadapi ini. Enggak, diam kau dulu. Yang Ricky ini selalu notor dia. Silakan Ricky. Nggak ada ilmumu, Pak. Kamu nggak sanggup menghadapi saya. Bagusan kau diam saja atau berdiskusi dengan Ustaz Alif. Kalau nggak mau diskusi, saya suruh. Kamu tidak tahu siapa saya, Pak. Kamu tidak tahu saya siapa. Jangan banyak bicara kamu di sini. Daripada saya suruh kamu turun. Nggak perlu saya tahu kamu siapa. Oke, Bang Dalbo, teruskan saja. Buat apa? Orang ini nggak mencari diskusi. Percuma ini. Saya hadapi kau. Ini orang tua percuma sia-sia. Sudah mau mati besok. Biarkan saja dia mati dengan kesesalannya. Aduh. Pusing. Dapat celah buat kabur. Pertanyaannya nggak dijawab. Saya pengen ketawa. Waktu cuma mancing emosi. Orang Betawi. Diskusi. Banyak lagi yang bisa diskusi. Orang bodoh itu. Izin buat abang-abangku semua, izin. Dari tadi saya minta permintaan naik. Sebenarnya saya mau minta teman-teman bareng-bareng kita bacain ayat kursi itu, aki-aki itu. Kali kalau kita bacain ayat kursi mah dia sadar. Karena ibarat orang Bekasi bilang, ini aki-aki lagi nyelung sumin. Nyelung sumin itu bahasa Bekasi, artinya kalau kata ular mau ganti kulit. Ya, atau mau ini nyarang gitu tuh. Buat saudara-saudara semua juga ya. Memang saya sudah sering ketemu sama dia. Ketika dia bertanya 1 jam, 2 jam saya layanin. Poin-poin pertanyaan tanya balik ya seperti sering. Nah, pertanyaan ini udah 2 tahun mungkin baru kali ini kena sama dia. Padahal dari dulu pengen nanya ini, sering lari terus. Dan ini lagi nunggu jawaban tapi kabur. Tadi dia muter-muter aja dia, enggak itu ke pertanyaan tadi muter. Ya Allah. Biasa. Mau cari juru selamat, Makanya kita tahan tadi supaya ini tak mau putar ya. Aduh, udah sering sama dia. Nungguin apa lama banget itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, demi Allah saya minum anu tadi pompe sebelum sama demi Allah saya pengen tanya sama ibu saya di samping. Bang, saya izin turun, saya nyimak aja di bawah. Siap Bang. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya lanjut. Nggak, kayaknya Bang Ricky ini baru jumpa dia sama Bang Pipo, jadi diajak ngegas dia. Enggak. Saya sering. Bahkan dari awal saya masuk, saya selalu menurunkan dia karena dia nggak pernah menampilkan diskusi. Bicara itu hanya membahas sesuatu yang setelah kita ucapkan itu langsung dia balas, kata-kata itu langsung mau dibahas gitu. Nggak bisa diskusi begitu. Kita ngomong apa, langsung dia tanya, kamu tahu apa tentang ini? Kau tahu apa? Siapa yang kita katakan dia tanya, kamu tahu apa? Apa maksudnya? Dia selalu gitu, nggak mau membahas pertanyaan yang kita tanyakan atau topik yang kita bahas. Ya betul. Karena dia nggak sanggup dia itu berdiskusi memang. Nggak pernah menyentuh ke pertanyaan. Awalnya tadi teman-teman, saya hanya berapa orang di sini ngantuk semua, nggak ada bicara. Nah ketika saya naikkan Bang Pipo ini semangat. Iya, sebenarnya kawan-kawan ya, kayak kenapa dia kalau dia itu kan memang tidak mau narasi kita menyimpulkan, dia tidak pernah mau karena Bible itu milik dia. Makanya kita ikuti narasi dia, menggebu-gebu itu, nanti dia kena sendiri. Memang kalau kita menyanggah duluan, nggak akan pernah nyampe diskusinya beneran. Kita menarasikan ayat aja, menarasikan satu ayat Bible aja, langsung dibantahnya habis-habisan gitu. Makanya tadi coba kita ikutin gitu ya. Nah, kesimpulannya dia sadar atau tidak yang dia baca itu dengan satu pertanyaan, bagaimana jawabannya gitu. Nggak usah kita menyimpulkan, tinggal dia bagaimana menyimpulkannya. Ya itulah mungkin kawan-kawan, lanjut ya. Saya kembali ngopi. Ini Bang Ali, tadi yang saya mau tanyakan itu kan tadi kan waktu pertama kali saya diskusi itu kan dia sempat bernarasi bahwasanya
Yesus itu menghapus menggenapi hukum Taurat. Jadi saya mau tanya, gimana Yesus mengenapi hukum Taurat di situ? Saya tanya sebenarnya, nah, begitulah. Nah, saya mau komparasikan. Izin saya bicara ya sedikit ya. Kalib, izin Kalib, host. Halo. Ya silakan. Silakan Pak, silakan. Ya, halo. Ya kita kan berhadapan sama Pak Pipo ini bukan sekali dua kali, udah tahunan ya. Jadi kita harus ada sekat, harus ada kotak membedakan mana oten yang mau diskusi atau yang nggak diskusi. Naikin lagi Pak Pipo, naikin. Saya yang tanggung jawab. Naikin lagi Bang. Naikin Pak Pipo. Ya. Nah ini Kangkian ini pawangnya memang. Bikin lagi. Bahkan yang bikin akun TikTok Pak Pipo itu saya. Salam aki-aki Pak Pipo, gimana kabarnya, sehat? Halo bro. Awi. Selamat sore Awi. Sore, gimana nih kabarnya? Kapan kita baik lagi nih? Enggak. Oke, baik. Enggak, begini. Oke. Tadi saya sudah ngomong dengan rekan-rekan kita ini. Kita kan bukan hanya sekali dua kali kita jumpa. Betul. Maka kita saya udah katakan tahunan dari zaman dulu. Iya, makanya. Iya, kita masih sahabat kok. Relevan aja lah. Nggak ada kita, nggak ada perang-perangan. Bahkan yang bikin akun TikTok Pak Pipo siapa tuh? Anda dulu awalnya kan? Iya, makanya udah kita di sini kita diskusi aja, kita santai aja Pak Pipo kayak dulu lagi. Diskusi santai. Tetapi kalau kita mengatakan, tapi begini saya mohon Awi, Kentang, tempatkan diri kita masing-masing dari mana kita bicara. Baik. Kalau Anda Buddha, bicara kamu dari Buddha. Kalau kamu Konghucu, bicara dari. Kalau kamu Muslim, bicara dari Muslim. Ya. Jangan kan disama-samakan semua, nggak akan bisa. Takkan bisa. Saya Kristen akan bicara saya dari Kristen saya. Kalau kamu Muslim, Alif, bicara kamu dari Muslimmu. Paparkan Quran dan hadismu. Paparkan dari ulamamu. Maka saya akan angkat tangan. Enggak gini kan Pak Pipo kan gini. Kalau dari konsepnya Muslim bahwa ini kan perbedaannya cuma di satu oknum ini, di satu orang ini. Bahwa Nabi Isa itu seorang nabi di dalam Islam. Tetapi seorang Tuhan di dalam kekristenan. Ini sebenarnya ini dari dulu juga perdebatan satu oknum ini yang diperdebatkan kan, betul nggak? Ya, betul kan. Nah, jadi kita kupas di sini siapakah sebenarnya sosok Nabi Isa atau sosok Yesus ini, betul nggak? Jadi kita komparasi antara literasi dari kekristenan dan literasi dari keislaman, setuju nggak? Setuju, tapi Alif tadi mengatakan saya baca Alkitab saya yang bagaimana Yesus diutarakan di situ di dalam Lukas, saya utarakan itu secara letterlet di Alkitab. Bukan saya menentukan Tuhan itu Tuhan, Alkitab itu yang saya bacakan itu. Lalu Alif ini merasa tergoncang, dia seolah-olah dia mengetahui apa yang di Alkitab. Maka saya katakan ini Alif orang sesat. Ini yang saya suka dari Pak Pipo. Pak Kang Alif ini dari dulu terguncang sama Pak Pipo. Terguncang ini Pak Alif ini dari dulu ya sama Pak Pipo ya. Cuma segitu kemampuan kau rupanya ya Pipo. Segitu. Nggak pandai dari dulu segitu. Nggak pandai dari dulu kau. Drop ini udah drop ini. Iya, tapi cuma pada segitu kemampuanmu. Kentang. Ya Kentang, dengar dulu baik-baik. Sedikit lagi. Ini nggak pernah ini mengilmukan di dalam Quran dan hadis lebih tinggi biar dipaparkan sama saya. Ini malah yang lain dibahas-bahas. Iya, udahlah, nggak usah bahas-bahas janda pirang atau bahas yang lain. Kita bahas Isa sama Yesus. Temannya Kian Santang itu, Yesus PS itu, Isa. Oke. Baik, ini ya Kentang. Oke bro. Saya izin turun lagi Pak Pipo ya. Saya mau keliling dunia lagi. Kok ketawa? Kalau Anda turun, saya cuma nertibkan doang di sini. Kalau Anda turun, saya turun. Saya kejar kau di mana nanti kau malam saya akan hadapi. Kau Pipo, Pak Pipo, kali Pak Pipo. Coba aku nanya dari Pak Pipo. Opung, dengerin Opung. Dari tadi saya menyimpulkan nggak? Udah kau simpulkan tadi, pokoknya begini. Kan nggak pernah kamu nalar muka-muka pakai. Apa yang aku simpulkan? Udah. Apa begono begini? Itu kesimpulan apa itu dari mana itu? Maka kamu nggak pernah kamu berdiri di dalam Quran dan hadis. Saya masih bertanya, belum menyimpulkan. Makanya kalau udah saya dengarkan lagi dari dulu, saya tidak pernah di Quran di hadis saya simpulkan. Saya tidak bertanya tadi. Tidak dengar.
Di mana Tuhan? Yang saya simpulkan apa? Yang saya simpulkan apa tadi? Yang saya baca ayatnya tadi tidak kau terima kan? Oke, saya bukan harus kau terima, tapi begitulah. Kalau kamu katakan, dengarkan. Kalau kamu paparkan dari Quran dan hadismu, saya bertanya. Kalau sudah habis bertanya, udah terserah Anda. Saya mana yang saya tolak? Tadi yang saya tolak mana tadi? Yang saya tolak. Siapa Tuhanmu? Kok tiga Tuhanmu? Kok apa Tuhan itu? Kamu kan udah dibaca di situ. Malaikat mengatakan Yesus itu Tuhan. Makanya kamu ini salah pahamnya. Makanya saya ulangi pertanyaannya begini, Pak Pipo. Saya ulangi pertanyaannya. Jadi gini ya, aku seperti sama orang lagi pacaran, aku selalu salah di mata cewekku. Saya gak suruh kau pacaran, mau pacaran. Kok kenapa kau pacaran? Maka murid bilang ngomong. Aduh, sebentar Pak Pipo, sebentar nanti kau blender. Nanti aku belenin kau. Begini, centang-centang. Ini kayak pacaran-pacaran. Kan bagaimana cara seperti dibicara pacaran ini kan? Ya Allah. Sebentar lagi ke mall lah, ke su. Udahlah kau diamlah kau. Gini. Tadi dengerin Pak Pipo. Dari tadi saya bertanya, saya hargai penjelasan keimanan Pak Pipo. Yang kau tanyakan, saya baca ayatnya. Betul. Itulah jawabannya, bukan saya yang menjawab. Betul. Alkitab itu menjawab Anda. Betul. Maka pertanyaan saya belum sampai, baru baca ayat. Pertanyaan saya di situ. Sementara tadi jauh kali kau baca itu kan kau bilang, kok bisa kau baca? Ini pertanyaannya itu belum terlontar udah dibantah lagi. Dengerin dulu. Ini pertanyaannya ini. Kenapa kamu larang saya membaca Alkitab saya? Siapa kau? Siapa yang larang? Ini pertanyaan saya dengerin. Ini pertanyaan saya dengerin ya. Pertanyaan saya adalah, ketika di Lukas 2 nomor 11 tidak ada ketika di situ, tidak ada ketika di situ, yang itu ketika. Aduh. Tuhan yang baru lahir umur 8 hari diserahkan. Siapa mengatakan itu? Siapa mengatakan Tuhan baru lahir itu? Lah itu Lukas 2 nomor 11. Iya, kau akui tidak itu? Kau akui itu ayat itu tidak? Kok malah keakui? Itu kan punya itu iman Pak Pipo. Kau kisahkan. Kalau itu nggak kau akui ya sudah. Tapi kau kisahkan, apa masalahnya bagimu itu? Mengganggu hidupmu itu. Pertanyaan saya itu sederhana. Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan itu Tuhan? Siapa mengatakan dia Tuhan? Pertanyaanku dengarkan baik-baik, Opung. Tuhan yang baru lahir setelah umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Saya cuma punya pertanyaan. Siapa mengatakan itu Tuhan yang baru lahir? Siapa yang mengatakan itu baru lahir? Malaikat di situ, di kitab Anda malaikat. Kau akui tidak? Kau akui itu tidak? Lah, itu bukan iman saya kok. Gimana kok suruh diakui? Itu Bible Anda. Kau akui nih. Kalau itu bisa kau lawan melalui hadis dan Quranmu. Ya itu nanti lah, kok katanya Bible, Anda berhak menjelaskan Bible. Begitulah kamu kalau berbicara tentang iman, ambil dari Quran dan menantang itu. Yang lagi ngebantah siapa? Itu Bible Anda jelaskan. Isa kan ada Isa kan ada. Itu jadi gini. Maka kamu nggak tahu, nggak ngerti kamu bicarakan. Makanya pikirkan kamu jangan Anda jelaskan. Saya nggak ngerti. Kalau kamu dikatakan Ustaz, saya nggak yakin kau Ustaz. Saya nggak ngerti. Pak Pipo jelaskan. Saya nggak ngerti Bible Anda. Itu Bible Anda jelaskan. Oke? Makanya kalau kamu nggak percaya itu, coba penjelasan Anda yang ambil dari hadis menantang ayat itu. Yang harus Anda jelaskan. Dengerin Pak Pipo. Yang harus Anda jelaskan menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya? Tuhan udah dijawab pertanyaan. Belum. Udah dijawab pertanyaanmu siapa? Belum. Pertanyaan saya ini nih, pertanyaan saya bunyinya begini. Ada berapa Tuhan Pak Pipo? Di Lukas 2:22 di situ bisa disimpulkan ada berapa? Berapa Tuhan dikatakan di situ tadi lahir? Oh, kalau merujuk tertulis maka ada 2 Pak Pipo. Yang tertulis itulah pedoman orang Kristen. Kenapa? Iya, ada 2. Ada 2. Apa? Ada 2 di situ. Akan lahir Tuhan bagimu juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kan Tuhan yang baru lahir. Itu satu kan. Yang kedua mana? Bagaimana Anda dengar diumumkan oleh malaikat, bukan kamu. Iya, betul. Tuhan baru lahir itu kan. Bukan nabimu memberitahukan itu, bukan Allah. Iya, bukan nabi saya, orang ini Bible-mu kok, nggak usah bawa-bawa hadis Al-Quran, nggak usah. Iya, makanya supaya kamu tempatkan kamu bicara dari mana. Kamu nggak tahu kau bicara dari mana kamu sekarang.
Nah, sekarang begini. Yang pertama adalah menurut malaikat di Lukas 2 nomor 11, Tuhan hari itu lahir ya di kota Daud. Oke, Yesus. Nah, Tuhan yang baru lahir ini ketika dia umur 8 hari, dia diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Menurut apa? Menurut Bible. Iya, menurut apa? Menurut Bible. Kau baca tadi, makanya kau pakai kuming dengarnya. Nah, di situ Tuhannya, di situ Tuhan Papipo ada dua, benar nggak? Apa? Menurut apa tadi dikatakan di situ diserahkan? Oh, menurut hukum Taurat Musa. Nah, kenapa itu harus menurut itu? Ya harus tunduk patuh kepada hukum Taurat Musa Tuhanmu yang baru lahir itu. Karena dia lahir menjadi menjelma menjadi manusia. Iya, itu dia Tuhan yang baru lahir yang menjadi manusia itu diserahkan kepada Tuhan lagi. Berarti bukan ada dua diserahkan. Pentahiran apa pengertian pentahiran di situ? Nah, Tuhan Anda itu perlu ditahirkan lagi, Pak Pipo. Harus disucikan lagi. Berarti Tuhannya belum suci kalau gitu. Apa arti pentahiran? Tahir itu pensucian, Pak Pipo. Penucian apa? Macam-macam dicelup di neraka dulu. Ya baru itu disunat. Itu disunat. Masa nggak tahu disunat? Dicelup dulu. Dicelup dulu ke neraka baru diangkat ke surga gitu. Akbar, kaget aku. Loh, disunat, diakekahin, disembelihin burung perkutut. Itu dijelasin itu. Kalau di Quran di hadis pentahiran apa? Ada bentar, pentahiran. saya izin keluar dulu beli rokok ya, tapi saya nggak turun, di mute. Pak Pipo jangan ribut ya, jangan bikin onar ya. Kalau memang kalau kau sama dengan Alif, kau pun kugas juga, siapapun kugasnya. Gua blender juga kau. Tawa pula kau ini. Udah ya, saya beli rokok dulu ke Indomaret. Oke. Intermisi aja, centang intermisi lah. Iya. Jadi di sini ada dua Pak Pipo ya. Centang. Halo, Pak Pipo. Nggak gini. Kalau kau datang ke rumah saya, ada 11 pintu terbuka untuk Anda ya. Oke, makasih banyak bro. Itu pintunya terbuat dari apa itu? Dari kain, dari kayu dan besi. Dari styrofoam. Udah, saya keluar dulu bentar, beli rokok dulu nih. Iya, kalau saya datang ke tempatmu bagaimana? Terbuka pintu untuk saya? Udah terbuka, pintu saya cuma 2 depan belakang terbuka buat Pak Pipo. Pak Pipo jangan sungkan dan jangan jadi tamu, jadi keluarga saya aja, udah tenang ya. Terima kasih, inilah sahabat saya Kiantang ini. Makasih, salam hangat saudara, sahabat persahabatan kita satu NKRI. Kalau saya Pak Pipo, kalau Pak Farid Pipo gimana Pak Pipo? Farid? Saudaranya nggak terbuka untuk Anda. Kalau datang Anda ke bagian Sumatera, ada WA saya, telepon, kita akan minum bersama dan kita akan kopi-ngopi sama. Pak Pipo kalau pas lagi ditanya, mas saya nggak pernah ngaku saudara, tapi giliran lagi mana udah 1 jam lebih ini belum ada jawaban ini. Jawaban apa itu? Coba lanjut. Ini Alif ini ya, centang. Bagaimanapun dengan rendah hati saya ajari dulu ustazmu ini Alif ini ya. Mohon izin. Silakan Pipo, silakan asal teratur ya, asal santun ya, sopan ya Pak Pipo ya. Iya. Tapi kalau dia udah melenceng, perlu Anda tegur juga biar dihargai orang muslim, biar ada kurang dari sini Alif ini. Perlu juga ditegur dia. Kadang-kadang melenceng ini sebagai muslim, melenceng sebagai muslim. Pak Pipo, kembali lagi. Saya dari tadi tidak menyimpulkan, benar ya? Saya nggak tahu, menurut kau menyimpulkan itu tidak? Oke, berarti kalau Bapak tidak tahu, saya bilang saya tidak menyimpulkan. Nah, saya punya pertanyaan. Menurut Lukas 2:22 di sini, ada berapa Tuhan Pak Pipo? Bacanya, satu Tuhan saya. Saya baca. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini Tuhan yang baru lahir 8 hari itu ya, membawa dia ini kepada Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang satu diserahkan kepada Tuhan yang lain, betul ya? Ya, terus. Nah, pertanyaan saya sederhana. Di sini Tuhan Pak Pipo ada 2, betul? Enggak 2 itu. Oh, ada berapa? Enggak, karena pikiran akal picik kaum kerdil memahami Alkitab, begitulah narasimu. Enggak. Enggak. Kalau salah jelaskan, saya sedang tidak menyimpulkan. Udah 2000 kali kamu salah. Yang saya katakan tadi dikatakan, yang malaikat tentukan Tuhan itu siapa? Yesus. Akan lahir bagimu Tuhan juru selamat, oke? Lalu dia menjadi manusia, yang lahir dari Maria kan manusia. Betul?
Oh, tadi Anda dengan menggebu-gebu menjelaskan bangga hari ini telah lahir Tuhan. Saya pun Muslim disuruh mengimani. Enggak, ayat itu mengatakan, kok enggak saya suruh mengimani Anda. Kalau kamu manusia merasa manusia bagi seluruh bangsa. Kalau kamu enggak manusia enggak termasuk kamu. Tapi kalau kamu manusia termasuk. Karena dikatakan seluruh bangsa. Kalau kamu manusia termasuklah itu. Kalau kamu enggak manusia enggak termasuk. Oke? Oke, kembali penjelasannya. Ada berapa Pak Pipo? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa tadi? Malaikat tadi mengatakan Tuhan itu berapa? Satu, Yesus. Satu. Siapa itu namanya? Yesus. Siapa namanya? Oke. Siapa yang mau disunatkan tadi di bawah ditahirkan? Yesus. Tuhankah dia? Ya, menurut keyakinan Anda Tuhan. Enggak, bukan keyakinan yang dituliskan. Oh ya, keyakinan. Nah, iya. Menurut Bible Pak Pipo yang tertulis Yesus yang disunat itu adalah Tuhan. Iya. Nah, karena dia menurut Tuhan menurut apa? itu Tuhan. Dengan menurut apa? Menurut apa? Menurut apa? Menurut Bible. Menurut Bible. Bukan, menurut apa? Menurut apa? Kau pakai kupingmu. Menurut apa? Ih, lama-lama gue cabutin ubannya ini orang. Menurut Bible. Menurut Bible, dengerin dulu Pak Pipo. Ulangi kata-katamu, makanya pakai kuping kau deh. Menurut apa? Menurut Bible tertulis. Kamu pernah sekolah enggak? Ada kupingmu mendengar tadi yang saya bacakan. Menurut apa? Menurut apa? Yang mana? Yang mau disunat? Yang mau diserahkan? Makanya kamu bicara yang mau pentahiran. Makanya menurut kamu hukum Taurat Musa. Kecil, dikit dan kerdil. Loh, kok malah jadi saya disalahin pula ini? Menurut apa? Menurut apa dikatakan tadi? Menurut apa dikatakan tadi? Mana? Di Lukas 2 yang dua-duanya. Saya baca ini. Saya baca tadi. Berulang-ulang saya katakan. Menurut apa? Yang mana? Lukas 22. Kalau kamu saya baca dan ketika genap. Kalau kamu tidak dapat, enggak. Kalau kamu tidak mendengar tadi itu penderitaanmu. Dengerin saya baca lagi ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus. Ya, menurut hukum Taurat. Yes. Kau dengar? Oke. Menurut hukum Taurat Musa. Dengar. Harus disunat. Kenapa? Karena dia belum ngomongin sunat ini belum. Sabar, jangan loncat-loncat lah. Dengan kamu yang loncat seperti kutu anjing, kamu yang loncat seperti kutu gitu, kutu anjing kan ada. Lah di sini nggak ngomongin sunat di dua-dua ini gimana sih? Makanya kalau nanya saya jawab baca. Nggak perlu saya tanya kamu tentang Alkitab. Kalau tapi Quranmu saya tanya, kamu sanggup mentanya, silakan. Lah ngapain dari tadi nanya-nanya saya, Opung? Opung, aduk putihnya udah nyampe ke rumah belum? Kalau nyerah buat ngelempar. Bukan melempar atau tidak. Dari dulu kamu kerdil picik seperti ini, dari dulu nggak pernah berkembang. Ya udah, kita baca lagi ya, Lukas 2:22-nya ya. Dan ketika genap sampai bongkok kamu membacanya itu, nggak ngerti kau apa-apa karena kau kerdil picik tentang Alkitab, nggak ngerti apa-apa kamu. Bukan kau imani. Kamu nggak pernah sadar kamu bicara. Siapa kamu yang bicara? Siapa ya, kalau bicara? Saya tidak sadar, Pak Pipo jelaskan. Ya, Pak Pipo jelaskan gitu loh. Diam kau biasa jelas. Saya katakan tadi. Ya, jelaskan. Ada berapa Tuhan di situ? Jelaskan. Dengarkan dulu. Tadi malaikat mengumumkan Yesus Tuhan akan lahir bagi seluruh bangsa. Dengan kata lain, bagi seluruh manusia. Iya, sudah diulang kami paham. Kalau kau termasuk manusia, bagimu. Kalau nggak kau terima, penderitaanmu, urusanmu. Oke? Lalu sesudah dia lahir, menurut hukum Taurat yang langsung digenapi di dalam hidupnya, kenapa dia menjadi manusia? Dia yang lahir Tuhan apa manusia? Jangan kau jegang. Yang lahir Tuhan apa manusia? Saya tanya. Jangan kau jegang kau pikiranmu picik dan enggak. Gitu. Ini kan Alkitab. Pak Pipo ini seperti lupa habis baca sebelumnya. Yang lahir itu Tuhan apa manusia? Ini bukan Quran, bukan hadis. Bedakan dulu dari hadis dan Quran. Makanya jangan pelintirlah Bible itu. Kamu yang terpelintir karena kamu tidak memahami lalu kau bawa Quran dan hadis. Saya tanya, Lukas 2:11 yang lahir manusia atau Tuhan? Kamu nggak ngerti. Makanya dengar dulu, diam saya utarakan kenapa itu terjadi. Kronologis akan ada kisah itu. Karena kasihnya,
kasihnya dan kasihnya, maka dia harus manusia menggantikan Adam supaya Adam bisa diselamatkan dan keturunannya. Siapapun tidak bisa mendengar dulu. Siapapun tidak bisa menyelamatkan manusia karena Pak Pipo simpel aja di dua-dua itu. Kalau bagi kamu hidupmu simpel, urusan enggak gini. Iya, kalau hidup Alif itu minta Pak Pipo jelaskan aja. Mereka membawa kalau hidupmu bukan begitu, bro. Kalau hidupmu kau buat simpel urusan hidup mulai itu. Iya. Nah, Tuhan yang kalau satu lagi itu siapa gitu loh. Itu yang kami tunggu dari tadi. Nggak perlu kau tunggu. Kalau hidupmu kau simpelkan hidup mulai itu. Hidup saya nggak bisa seperti itu tentang Tuhan saya. Ya, itu dia. Jadi bedakan dulu Anda berbicara dengan saya. Biarkan hargai Anda dengan Quran dan hadismu. Hargai saya dengan Tuhan saya, dengan Bibil saya. Itu baru bisa, baru bagus. Apapun narasi saya, apapun yang saya paparkan harus seperti itu. Karena saya katakan tadi, kenapa Yesus itu menjadi manusia? Harus manusia Tuhan saya itu untuk menebus Adam. Adam memberontak awalnya, itu sebabnya. Kenapa harus seperti manusia dia? Menggantikan Adam yang berdosa secara tubuh, secara kemanusiaan. Supaya dia bisa kembali kepada Tuhan untuk gambaran Allah kepada Adam karena kasihnya. Maka Tuhan itu kasih. Lalu katakan disunat. Kalau itu disunat, menurut hukum Taurat harus disunat. Kenapa? Karena manusia dia seperti itu menggantikan dalam kehidupan itu. Oke, Pak Pipo. Silakan. Bentar, Pak Pipo. Izin, Pak Pipo. Tadi kan Bang Alif tadi bertanya. Tadi kan masalah kelahiran Yesus. Kemudian lanjut. Bang Ali Pusat Ali bertanya, itu siapa yang lahir, manusia apa Tuhan? Jadi banyak maaf ya Pak Pipo ya, tadi Pak Pipo menjelaskan. Udah saya jawab itu tadi Farid. Dikatakan Alkitab itu siapa yang lahir akan lahir bagimu. Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Siapa yang lahir? Yesus. Tuhan menurut ayat ini kan Tuhan. Bukan saya mengatakan dia Tuhan. Ya, ayat ini mengatakan, malaikat mengatakan itu. Tuhan, betul itu. Menurut Bible Anda di situ yang lahir itu Tuhan. Nah, Tuhan yang lahir bukan kamu mengatakan, bukan Nabi, bukan Allahmu. Iya, nggak usah dibawa kemana-mana. Nah, Tuhan yang lahir. Karena kamu berbicara harus melalui dari patrian Allahmu dan Nabimu dan Quranmu. Kamu kan bicara Tuhan yang lahir itu. Kamu bicaramu datangnya dari mana saya tahu. Sebelum kau bicara sudah tahu saya sampai di mana jangkauan pembicaraanmu. 9 bulan ibu mengandung. Sebelum kau utarakan, melahirkan. Dari kalimat pertamamu sudah jangkauanmu sudah ngerti tentang Bibil saya. Tapi kalau tentang Quranmu dan hadismu kau utarakan, saya angkat topik kepada kamu. Hargai dirimu, hargai Quran. Penjabaran Bible adalah hak Pak Pipo, betul? Bukan hak saya. Kamu memang amburadul kau ngomong dari tadi. Amburadul. Kamu nggak ngerti apa-apa. Pak Pipo. Udah sekolah kau besok lah. Ini orang suruh jujur. Bang Alif, nggak jujur kau. Nggak ada selesainya. Hanya di situ ada 2. Nggak ada selesainya kalau begini nih. Sampai enggak, ini mau saya gas dulu sedikit Pak Pipo nggak mau jujur di situ Tuhannya ada 2. Saya gas, kamu saya blender. Kalau saya gas kamu saya blender. Sekali dulu. Iya, Pak Pipo jujur nggak di situ Tuhannya ada 2. Kamu jujur tadi kau bertanya dari mana? Dari mana kau bertanya? Saya blender kau. Lah, Yesus yang Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Dari mana kau bertanya? Loh, di situ ayatnya Yesus dari mana kau bertanya? Jawab dulu, dari mana kau bertanya? Lukas 2:22. Lukas 2:22. Dari mana kau bertanya? Dari pikiran akalmu, nalarmu atau imanmu? Bukan. Nih, dari mana? Nih saya tampilin datanya. Dari mana kau bertanya? Saya blender kau sekalian. Kau tahan. Dengerin. Ini baca nih. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus. Dia ini Yesus yang baru lahir ke Yerusalem. Dari mana kau bertanya? Untuk menyerahkannya kepada dari mana pertanyaanmu? Dari mana? Tuhan yang baru lahir itu setelah umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Maka di sini ada Tuhan ke-1 diserahkan kepada Tuhan kedua. Dari mana kau bertanya? Ini kabar.
Kau Muslim bertanya atau Lah itu baca Lukas 2:22. Enggak, bukan itu. Kau dari Lukas Hindu, 2 nomor 22. Dari mana kau bertanya? Dari imanmu, dari pikiranmu, dari akalmu? Coba jawab lu. Lukas 2:22 di situ Yesus yang baru lahir itu yang Anda kata tadi Anda dengan tegas mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan, yaitu Yesus. Dari mana kau? Hindu kah? Muslim kah? Jawab dulu. Buddha kah? Muslim, dari mana kau bertanya? Saya gas kau. Saya Muslim. Saya Muslim. Dari mana? Dari mana? Oke. Dari Muslim kamu katakan. Saya seorang Muslim. Saya seorang Muslim. Iya, saya dengar. Bertanya sama Pak Pipo. Iya. Melalui akal pikiranmu pertanyaan. Ya akal pikiran lah, kalau nggak ada pikiran saya nggak bisa nanya sama Pak Pipo. Ih, repot amat. Kau pakai pikiran akalmu Tuhanmu. Jelas? Nggak bisa. Hah? Apa lagi nih? Iya, pikiran akalmu Tuhanmu bertanya kepada Bibel. Nggak lama. Aduh, opung, kopi saya udah sampai dingin bener jadi beku. Saya minum dulu ya. Mau dingin, kamu akan minum akan tumbang. Pikiran akalmu kau ciptakan Tuhanmu melalui Alkitab yang di dalam orang Kristen nggak laku. Pak Pipo. Maka nggak bisa kau bedakan. Nggak bisa kau bedakan kamu siapa. Nggak bisa kamu bedakan Kristen dengan Muslim. Dengarkan dulu. Gak bisa kau bedakan. Om, dengarkan dulu Om. Dari dulu kau live segitulah standar berpikir tentang Kristen. Gak bisa kau apa-apa. Maka saya katakan kepada kamu, adalah kamu bocah-bocah di dalam Alkitab, nggak ngerti apa-apa. Harus kondusif, diskusinya harus kondusif ini. Jangan sampai kacau begini dah. Aduh, pusing kepala nih Pak Pipo. Tenang. Bukan begitu Farid, begini Farid. Enggak, saya naraka dulu. Begitu Farid. Kalau kita Muslim harus kita dari Al-Quran dan hadis kita datangnya. Kalau saya Kristen, pasti dari Kristen saya datangnya bicara saya. Jadi tidak bisa saya sesuaikan kekristenan saya kepada Quran Bapak. Akan bisa. Sampai bongkok saya akan bisa itu. Lah Pak Pipo, kalau saya dari Al-Quran tadi semua itu udah salah semua. Gimana sih Pak Pipo ini? Kamu tidak bisa, maka saya katakan kamu. Kalau kamu Muslim menentukan di Alkitab tidak akan pernah bisa. Maka saya katakan kamu bertanya akal pikiran atau iman. Teman-temannya tap layar. Orang bertanya kok menentukan, gimana sih? Iya. Kamu kan seorang mulus, apa itu Alkitab itu mengganggu hidupmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengganggu Alkitab? Pak Pipo, saya kan lagi Pak Pipo lagi apa lagi mengenai Bible, dari dulu kamu mengenai Bible, cara berpikir kamu kerdil pikir di Alkitab, nggak ngerti apa-apa, kamu nol. Apalah Pipo ini, apalah kamu mau tuh ganti-ganti lah Pipo. Gimana sih dari dulu gitu. Kamu nggak pernah kamu nggak pernah kamu nggak pernah bangga kamu seorang Muslim. Kamu nggak pernah bangga kalau begitu. Oh bangga. Udah, kalau kamu bangga, paparkan dari Quranmu, dari hadismu. Udah, kalau kamu bangga, paparkan dari Loh, kalau paparkan dari hadis ya kebantah semua yang tadi Pak Pipo. Ya, silakan bantah dari hadis, silakan bantah dari Quran mudah. Mari kita argumen. Saya ya. Iya Pak. Saya Pak. Tapi Anda nggak kondusif gimana? Iya, noise. Ya oke. Noise. Turun dulu. Iya. Kalau sama Pak Pipo, saudara-saudara kalau nggak mau sabar melayani nggak akan nyampe setengah jam sama dia. Bukan nggak nyampe, kamu nyalakan pikiranmu pici dan kerdil tentang Alkitab. Kau bosan nggak ngerti apa-apa. Kamu sesat di Alkitab. Iya, Pak Pipo kan yang pinter, Pak Pipo kan yang cerdas, Pak Pipo kan yang hebat. Tinggikan dirimu, tinggikan muliakan dirimu di dalam Muslim. Nggak mau saya suruh ditinggi-tinggikan diri saya, nggak boleh sombong Pak Pipo. Nggak mau. Pak Pipo kan orang hebat, orang cerdas. Bukan hebat atau tidak, tapi tonjolkan imanmu di dalam Muslim. Biarkan kamu berjalan secara hidup di dalam Muslim. Saya bertanya baik-baik, menonjolkan sebagai seorang Muslim Pak Pipo. Bukan pertanyaan itu karena kamu nggak ngerti agama Kristen, kamu kan kerdil pici. Ya nggak ngerti makanya bertanya Pak Pipo. Udah saya jelaskan, nggak karena bisa kamu tahu karena kamu bicara dari mana Muslim. Penjelasannya? Oke, pertanyaan saya di Lukas 2:22 di situ ada berapa Tuhannya Pak Pipo? Yang dikatakan saya bacakan ayatnya bagaimana? Kamu nggak pakai kependeritaanmu kan udah saya baca ayatnya. Pak Pipo dengar pertanyaan saya sebagai orang hebat cerdas. Kau dengar kata saya dibuat cacilik yang ngerti apa-apa di Alkitab yang saya baca ayatnya? Hah? Pertanyaan saya tadi Lukas 2:22.
Udah saya baca ayatnya, siapa Yesus yang Yesus katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mencampuri nggak kau imani, maka kamu tidak bisa hidup, tidak bisa kau berdiri di dalam imanmu tentang apa yang kau peluk di dalam hidupmu. Harus disokong dari orang lain kamu, dari kitab lain, baru bisa hidup. Bagaimana kayak gitu? Pak Pipo. Ustaz Ali, apa kabar, Pak? Minum obat. Alhamdulillah. Tidak minum obat. Inilah minum ini. Bang Dalbo, sehat Bang Sudah Dalbo. diminum apa belum nih? Nah inilah, nggak lebih dari anak kecil ngomong-ngomong seperti ini. Sehat Bang Dalbo. Alhamdulillah. Ini Pak Pipo ini mau jawab dua, nanti Tuhannya punya dua, salah. Mau jawab satu, memang ada dua. Iya, inilah ngomong-ngomong. Coba Bapak pikir, udah minum obat Pak Pipo. Coba dulu Bapak pikirkan dulu kata-kata yang bocah-bocah ini. Bapak itu nyuruh orang mikirin, Bapak nggak mikir juga. Ngomongnya apa, umurnya segitu, bahasanya gimana. Sebagai orang tua harusnya memberikan contoh kepada kami orang yang belajar. Bang Kinamo, ya. Kan kemarin saya kasih obat tuh, tapi obat ini obat untuk kulit kalau panas. Yang jadi dia minum. Inilah kata-kata yang bermanfaat, kata-kata sampah. Coba dulu Pak Rey. Coba ngomong apa itu manusia ini? Mana suaranya Pak Pipo? Pak Pipo, kamu turun ya? Suaranya kok tiba-tiba. Pak Pipo masih mau menjawab nggak Pak Pipo? Tidak akan itu Ustaz Ali. Inilah kalian kualitas Anda bicara. Ya, Pak Pipo juga menggambarkan kualitasnya Pak Pipo. Inilah dia ini. Nah, ini juga dia. Namanya ini. Bukan sama. Yang membuat ini tidak menjadi diskusi itu Pak Pipo sendiri. Menurut kamu kan jangkauan pikiran? Ya menurut saya betul, menurut saya. Iya. Karena kalau kau bahas nggak tahu kau yang kau bahas. Loh, saya tahu apa yang saya bahas. Pak Pipo so tahu apa yang saya tahu. Saya nggak tahu kau bahas. Kalau kamu ketahui bahas nggak begitu bicara, mungkin dipici. Sama juga begitu. Pak Pipo ngomong apa gitu loh. Ngomong apa? Iya, kelasnya itu loh, kelasnya gitu. Silakan naik teman-teman Kristen. Siapa? Udah saya katakan kepada Anda semua, saya nggak pernah. Masih banyak yang lebih muda yang enak kita ngobrol. Kalau tua-tua begini kan kelasnya kasihan. Bukan enak atau tidak. Bukan ini kan. Enggak. Saya nggak ngomong sama Pak Pipo. Pak Pipo nggak usah terlalu merasa. Saya ngomong sama Bang Dalbo, teman-teman yang lain gitu. Pak Pipo mute aja nggak apa-apa. Jadi masih banyak teman-teman yang lain yang mau berdiskusi gitu. Masih banyak. Nanti dulu. Tunggu datang abangmu nanti. Tunggu dulu datang abangmu nanti. Belum datang. Bentar lagi datang dia. Ya Bang. Dari mana Bang? Dari Medan Bang. Muslim ya? Ya. Oke. Mana Pak Pipo? Kok? Siapa lagi? Suaranya ada. Suaranya Pak Pipo kok nggak ada? Aduh, Pak Pipo kok turun Pak Pipo? Enggak ada, Bo. Kau jangan pilih. Pak Pipo masih tajam nggak sih Pak Pipo? Mendengarkan saya Pak Pipo. Enggak, kamu dengar di situ. Ulah begitu masalah ini kali. Internet mungkin. Katakan mana suara Pak Piponya sudah turun ya? Mungkin internet itu nggak terlalu sinyalnya kali kurang bagus. Kau pelihara kebohongan. Kau pelihara kebohongan penipu di dalam dirimu. Kinamo mendengarkan tidak Pak Pipo? Kok ada suaranya? Apa dia sudah turun? Masih pelihara kebohongan. Suaranya putus-putus kayaknya, nggak ngomong dia. Mana Pak Pipo kok tidak ada? Gambarnya pun tidak ada. Oh, berarti sinyal lah. Halo, Pak Rek. Kita masih mau dengar suara Anda. Kok beginilah ini. Udah ada, dengar itu ngomong dia ini anak ini. Dengarkan, kalau Pak Pipo mendengarkan saya di bawah, silakan naik kembali, Bang. Ayo gambarnya nggak ada ya? Bang. Nggak ada. Silakan naik, Bang. Pak Pipo. Kirimkan permintaan, Pak Pipo. Ada dia, ada Pak Pipo. Pak Pipo. Naik. Silakan naik, Pak. Ada Bandalbo, jangan begitu. Ada Bandalbo. Delbo. Ayo Pak Pipo, naik. Ya, dengar dulu Delbo. Kamu nggak malu kau penipu, pembohong, pembual. Membual kau. Mana dia dapat rekan-rekan ini? Coba teman-teman di bawah typing.
Nggak malu kamu, nggak malu kamu membohongi diri. Nggak ada orangnya, kabur ya. Alah. Pak Pipo, kualitas apa? Biasanya sinyal itu. Biasanya sinyal. Manusia apa kau ini pembohong, penipu? Kabur, gimana sih ini Pak? Sinyal itu Bang Dalbo, sinyal bukan kabur.